Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita fokuskan pertemuan kita ini niat karena silaturahim sekaligus thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid ini, dengan harapan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan langkah kita semuanya dinilai oleh Allah sebagai amal perbuatan yang membawa kita husnul khotimah. Bapak Ibu saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita di surat 28 di ayat 43. Allah berfirman, walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal quruna ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadakkarun. Di ayat 43 ini kisahnya sudah berlainan dengan kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Pada di ayat 42 itu menyatakan bahwa laknat Fir'aun itu dilanggengkan oleh Allah di dunia sampai hari kiamat. Termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah yang mereka mengikuti Fir'aun. Nah, sekarang di ayat 43 Allah menyatakan bahwa Nabi Musa diberi kitab Taurat itu tujuannya adalah supaya menjadi pelita manusia agar hidupnya tidak tersesat dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi mereka agar mereka selalu ingat pada Allah. Itu kitab Taurat, sama dengan juga di dalam kitab Al-Quran. Saya terjemahkan di ayat 43 ini. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat. Nah, ini sudah kisahnya sudah keluar dari Fir'aun kisahnya. Nabi Musa itu diberi kitab oleh Allah namanya Taurat. Kemudian sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Di sini, kalau sebelum Nabi Musa itu ada generasi yang berdosa dihancurkan oleh Allah. Generasi yang munafik dihancurkan oleh Allah. Generasi yang kafir, yang musyrik dihancurkan oleh Allah sebelum Nabi Musa. Nah sekarang
Nabi Musa diberi kitab Taurat. Kitab Taurat itu apa? Lanjut ayat. Untuk menjadi pelita bagi manusia. Sini. Jadi pertama itu kitab Taurat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa itu menjadi kitab yang manusia itu supaya mendapat petunjuk, itu namanya pelita. Terus yang kedua kitab Taurat itu Dan petunjuk dan rahmat agar mereka ingat. Sama dalam Quran surat 3, Pak. Itu Allah menyatakan begini di awal-awal di ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Kira di surat 3 ayat 3. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Nah, ini kira Allah menurunkan kitab Al-Quran itu kepadamu Muhammad. Dengan sebenarnya. Diturunkan itu tidak bohong, tidak bujuk, tapi Quran diturunkan pada Rasulullah itu dengan sebenarnya, bilhaq. Tujuannya apa Al-Quran itu? Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Kita dulu namanya Taurat itu benar waktu itu. Sebelum sesudah kitab Taurat ada kitab Injil juga benar, tetapi diselewengkan oleh pengikutnya, ditambahi, dikurangi, akhirnya kitabnya tidak suci karena sudah dicampuri tangan manusia. Quran itu membenarkan kitab yang diturunkan sebelum Quran, yaitu kitab apa? Dan menurunkan Taurat dan Injil. Ini loh. Kitab Taurat dan Injil itu di ayat 4. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Sebelum Al-Quran dari kitab Taurat, kitab Injil, itu semuanya adalah menjadi petunjuk bagi manusia yang hidup di waktu itu. Kemudian Allah menurunkan setelah kitab Taurat dan Injil namanya kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran itu terus ya Allah lanjut. Dan dia menurunkan Al-Furqan. Furqan itu ya Quran. Furqan itu namanya pembeda. Pembeda yang benar dan yang salah. Supaya orang tahu ini benar, ini salah, namanya Furqan. Tapi tidak semua orang itu melihat kitab itu mesti menjadi mereka paham ini salah, ini benar, enggak. Belum tentu aku. Jadi Al-Quran yang diturunkan, kitab Taurat yang diturunkan, kitab Injil yang diturunkan oleh Allah, itu belum tentu umatnya itu langsung menerima lalu mengetahui ini yang benar dan ini yang salah, belum tentu. Kalau mereka tidak mengambilnya sebagai petunjuk hidupnya, nggak tahu Bapak. Dan
ada yang dulu itu kitab Taurat itu ya diwaca tok ono karo karepe. Kitab Injil ya diwaca tok tapi karo karepe. Bisa terjadi kitab Al-Qur'an juga diwaca tok karo karepe. Ada enggak? Nggih. Kitabe diwaca tok tapi karo karepe ayat. Karena enggak dikaji. Karena itu Allah memberikan pilihan lalu. Memberikan pilihan, tidak ada paksaan ya. Misalnya di surat 76. Nih surat Al-Insan. Di ayat 29 itu Allah menyatakan ini. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Ya. Satu peringatan. Surat 76 ayat 29. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Loh, ayat Al-Quran itu suatu peringatan. Allah menyatakan seperti itu. Cuma tidak semua orang melihat Al-Quran itu sebagai peringatan. Maka Allah menyatakan, lanjutnya ayat. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya. Oh, ini. Kalau orang itu menghendaki kebaikan pada dirinya, kalau dirinya itu kepingin baik, Al-Quran itu kan peringatan. Kalau dirinya itu kepingin baik ya, mesti orangnya itu mengambil Quran sebagai jalan hidupnya. Makanya ayatnya mengingatkan. Niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhan. Mengambil jalan pada Tuhannya itu artinya dia mengambil peringatan yang diberikan oleh Allah dalam ayat tersebut. Itu hanya Allah memberikan peringatan. Ini solusi tepat. Cuma Allah tidak memaksa. Kon kudu ngene mboten. Ya tergantung orangnya. Kalau mau dirinya baik ya mengambil Al-Quran sebagai jalan hidupnya. Tapi kalau Al-Quran tidak diambil sebagai jalan hidup, ya pasti dirinya tidak baik. Pasti. Karena itu ada lagi ayat yang sepadan seperti itu. Surat 81 ini. Surat At-Takwir. Di ayat 27. Allah menyatakan ini. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Al-Quran itu peringatan. Bagi siapa? Bagi orang yang hidup di dunia ini. Yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang besar, yang kecil, yang pendek, yang tinggi, yang tua, yang muda, bangsa apapun, bahwa Quran itu sebagai peringatan. Makanya orang-orang Mas walaupun tidak seperti orang Indonesia, orang Ethiopia yang jauh dari ekonomi yang baik itu, kadang-kadang hafalan Qurannya itu baik. Orang hitam-hitam itu hafalannya, suaranya baik, enak. Kalau membaca Quran itu dirasa, didengar itu enak. Karena suaranya baik. Walaupun orangnya hitam. Karena Al-Quran itu peringatan pada orang hitam juga, orang kulit putih, bangsa manapun. Pokoknya menungso. Dan Quran itu juga sebagai peringatan bagi jin. Jin yang baik, yang mau baik, itu mengambil Quran sebagai jalan hidupnya.
Jin itu Pak. Nggih. Makanya di ayat 28 sebutkan begini. Untuk siapa Quran itu, untuk si alam semesta, peringatan alam semesta itu? Di ayat 28 itu sebutkan liman sa'aminkum ayyastaqim. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Kalau kamu menempuh jalan yang lurus, ya Quran itu. Karena Quran itu membicarakan apa saja, skenario hidup itu di dalam Al-Quran. Cuma kan kita belum membuka gitu loh. Masih ada tumpuan Quran di hadapan kita, belum dibuka di dalamnya, sehingga kita tidak tahu kalau di sana itu ada skenario hidup. Apa yang tidak dibicarakan dalam Al-Quran? Semuanya dibicarakan. Pegatannya dibicarakan. Nikah yang dibicarakan. Menyusui anak dibicarakan. Wong mati, bagaimana istrinya itu dibicarakan juga. Kalau orang bersuami istri jadi manten, belum digauli, kemudian dia kembali menikahi anaknya, itu juga dibicarakan dalam Al-Quran. Masalah masuk rumahnya orang dibicarakan dalam Quran. Mangan one omai tonggo dibicarakan dalam Quran. Perkawinan antara kafir dengan iman itu juga dibicarakan di dalam Al-Quran. Mulai dari kita belum lahir sampai kita mati, Bapak, sampai hari kiamat terjadi, itu Quran bicara semuanya. Maka orang yang beriman yang membaca Al-Quran, dia tahu keadaan kiamat itu, Bapak, walaupun belum terjadi. Karena apa? Quran membicarakan gitu. Di kuburan itu ono opo, di Quran ini dibicarakan. Kita kadang belum menemukan ayat-ayat tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini kembali ke surat 28 tadi, di ayat 43, Musa itu diberi kitab Taurat tujuannya untuk pelita bagi manusia. Nomor 2 sebagai petunjuk, nomor 3 sebagai rahmat, nomor 4 agar mereka selalu ingat kepada Allah. Latar belakang ayat ini, latar belakang, apa latar belakang? Latar bagian belakang betul. Oke, nopo latar belakang. Ya, sebab-sebab turunnya ayat. Oke, itu jenis latar belakang. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah Allah membinasakan banyak umat yang durhaka, seperti kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh, seperti kaumnya Ad, seperti kaum Samud, seperti kaum Lut, itu dibinasakan oleh Allah. Maka Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dulu pada zaman Nabi Nuh tidak diberi kitab oleh Allah, tapi diberi suhuf. Suhuf itu catatan tulisan tentang agama, tentang Islam. Tujuannya juga sama, yaitu mengisahkan Allah. Ibadahnya yang tidak sama antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, itu syariatnya yang berbeda, tapi tauhidnya sama. Mereka disuruh menyembah Allah, tapi mereka ingkar. Ya, terus
dihancurkan oleh Allah, dibinasakan. Kaum Samud contohnya. Kalau di surat 26 masih ingat Pak Bu kisahnya surat 26 atau masih lupa? Masih lupa. Kaum Samud itu umatnya Nabi sinten? Umatnya Nabi Soleh. Nggih. Niku kaum Samud. Ini contohnya di ayat 141. Kadzabat Samudul mursalin. Kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul. Idh qala lahum akhuhum Shalihun. Nabi Soleh ya. Ala tattaqun. Ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Kamu kok gak takwa itu gimana? Oh, Allah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kamu. Lalu Nabi Soleh mengatakan kepadanya, Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Jadi dikenalkan bahwa saya ini rasul diutus oleh Allah kepadamu. Oleh karena itu fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Nya. Semuanya begitu Nabi itu. Tunggali kalau Nabi Muhammad itu. Ya, di surat 3 itu ayat 31 itu kan disebutkan Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat 3 di ayat 31. Nggih. Katakanlah, Nggih. jika kamu benar-benar mencintai Allah. Nah, ini loh caranya kalau ya Rasul katakan pada umatmu, kalau kamu benar mencintai Allah, caranya ini. Ikutilah aku. Oh, ikuti aku. Kalau kamu mau mengikuti saya, niscaya Allah mengasihi. Allah mengasihi kamu kalau kamu mengikuti saya. Yang kedua, dan mengampuni dosa-dosamu. Oh, Allah mengampuni dosamu kalau kamu mengikuti saya. Jadi semua nabi begitu, Pak Bu. Fattaqullaha wa ati'un. Maka taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepadaku. Kemudian disebutkan oleh Nabi Soleh di ayat 146. Atutraku nafi mahahuna aminin. Surat 26 tadi ayat 146. Dan tanam-tanaman. Bukan. Surat 26 ayat 146. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini di negeri kamu ini dengan aman? No. Kamu jangan merasa aman di negeri ini loh. Kamu jangan merasa aman walaupun kamu kuat-kuat, orangnya besar-besar. Kamu ini diberi oleh Allah fi jannati wa uyun ayat 147. Di dalam kebun-kebun serta mata air. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang bayarnya lembu. Karena orangnya itu gagah perkasa dan kuat baru.
Orang itu watan fitu naminal jibali buyutan farihin. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan baik. Ini Bapak, gunung lo dipahat, gunung batu dipahat. Tiga ruangan ini tiga omah, tapi batu itu dipahat ya, reliefnya itu ya seperti ini, seperti rumah. Makanya mereka itu kuat-kuat dan ukiran terdiri dari batu itu. Diukir. Ditambah lagi watan itu naminal jibali buyutan farihin. Oleh karena itu Allah menyatakan fattaqullaha wa atiun. Rasulullah bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada wala tuti'u amral musrifin, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas. Orang-orang yang melewati batas itu alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Ketika Nabi Soleh muni ngoten, mereka respon Babu. Responnya ngoten. Qalu innama anta musakhirin. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang mengasir. Soleh kon niku koyo wong kena sihir. Nabi Soleh dikatakan seperti itu. Lalu orangnya mengatakan ma'an ta'illa basarum misluna fa'ti bi ayatin in kunta minasodikin. Nanti tidak lain melainkan seorang manusia seperti kamu, maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Itu responnya mereka. Minta didatangkan mukjizat. Nah mukjizat itu permintaan mereka itu karena daerahnya kan gunung-gunung, Bapak. Daerahnya kan gunung-gunung yang dipahat itu. Dan sekarang ini gunung-gunung yang dipahat itu dulu didatangkan oleh Allah suara yang keras, memegakkan telinga, memecahkan jantung. Mati orangnya, bergelimpangan di rumahnya masing-masing. Nah, Rasulullah itu ketika perang Tabuk berhenti di situ, dilihat, loh, ini kamu kok berhenti di sini? Iya ya Rasul. Kamu ngapain di sini? Kita membuat roti ya Rasul untuk persiapan perjalanan. Jadi adonan roti itu disiapkan sudah banyak dari menjadi tentara, banyak Bu. Perang Tabuk, perjalanan dari Madinah ke daerah Tabuk itu 800 kilo. Podomnya ini Bandung, ya. Pelaku sekil itu. Nah itu ngentekno sandal piro ya. Nek gak nggawe sandal yo sikile trepes yo. Nah, Bapak Ibu sekalian, kamu jangan berhenti di sini. Kamu boleh berhenti di sini kalau kamu menangis. Terus ceritakan ini, diceritakan ini keadaan ini. Dulu daerah ini dihancurkan oleh Allah. Hancurnya di sini, Bapak. Ayat 158. Maka mereka ditimpa adab. Terus sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Ini masalahnya, dihancurkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian gak oleh berhenti di situ, lewat. Lah adonan yang sudah dibuat itu sekian banyak orang, ribuan orang. Berikan untamu. Jadi untone makan adonan roti. Ya saya roti itu dipangan menungso ya. Saya ini adonannya gak dadekno roti tapi diberikan unta. Jalan terus.
Gak oleh leren, gak oleh. Daerah itu luas dan di pinggir perjalanan umum. Sekarang oleh MBS itu Muhammad bin Salman, ya, anaknya Pak Salman, ya. Anak Raja Salman, namanya Muhammad. Saiki dibangun menjadi tempat rekreasi loh. Wong mlaku leren gak oleh, malah saiki dadekno tempat rekreasi. Hotel-hotelnya sudah jadi, Pak Bu. Nanti sampai tahun 30 itu ada menara yang dibuat oleh MBS itu. Menara di sana ada tempatnya untuk sepak bola itu apa jenis? Lapangan sepak bola apa? Stadion. Sekian ratus meter itu Pak Bu ke atas ada stadionnya di sana. Stadion sepak bola itu dan muat sekian puluh ribu. Subhanallah. Rencananya tahun 2030. Sekarang ini sudah kolamnya sudah jadi, hotelnya sudah jadi, pemandiannya sudah jadi, tempat rekreasinya sudah diukir sedemikian rupa. Ya enggak tahu nanti jadinya apa. Kita enggak tahu. Wong zaman Rasulullah saja berhenti dilarang. Kok malah digawe tempat pemberhentian ya. Nanti jadi apa nggak tahu. Karena kiamat itu diawali dari rusaknya kota Mekah. Nah, kembali lagi ke sini Pak. Jadi kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Nyamud, kaum Lut itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan. Maka Allah menurunkan kitab Taurat ini untuk menjadi pedoman bagi manusia, pedoman hidup. Tokoh yang disebut di ayat ini adalah Nabi besar Bani Israel jenenge Musa, atau wong Bani Israel menyebut Moses. Musa itu Moses. Kitab yang dimaksud adalah kitab Taurat tadi yang diberikan kepada beliau. Yang kedua, makna kata penting dalam ayat ini. Di surat 28 ayat 43 tadi loh. Baso iro linasi itu sebagai pelita bagi manusia. Artinya kitab itu menjadi pencerah akal dan hati manusia. Kitab Taurat itu menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Itu dijelaskan dalam kitab Taurat. Sehingga manusia tidak hidup dalam kebingungan karena sudah tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini salah, ini benar. Kitab Taurat itu inti isinya Pak Bu, 10 Commandment. 10 itu 10, Commandment komando dari Allah. 10 komando, intinya di sana. Kemudian Bapak sekalian, contoh konkretnya seperti lampu di malam hari ini. Kalau kita mulai malam lampunya nyala, jika tidak ada lampu, orang itu akan tersesat. Begitu juga manusia tanpa wahyu akan mudah tersesat dalam kehidupan. Jadi kalau penuntunnya hidupnya sesat, urip sih urip Pak Bu. Orangnya hidup tapi tersesat. Katanya. Orang yang tersesat itu gak peduli omongan wong, di kandhane itu ya gak peduli, gak makan di kandhane. Dan senengane wong yang tersesat itu ya, senengane mateni wong, ngoten. Urip itu sapa sing menang ngoten. Urip itu sapa sing menang. Kaya Israel itu karo Palestina.
Wong Palestina berapa juta manusia sejak tahun 80 Pak dibantai. Berapa juta. Banyaknya syahid di Palestina ini. Nah, ini tadi saya melihat YouTube Pak, ada kabar Netanyahu dalam 3 hari itu tidak ada tayangan gitu, nggak muncul. Diduga meninggal atau diduga sakit terkena serpian-serpian bom itu. Adiknya meninggal, keluarganya meninggal semuanya. Nah, Netanyahu di mana gak gurung-gurung. Tapi biasanya setiap hari itu nayang di TV muncul. 3 hari ini enggak. Ya itu orang itu kalau nggak iman balasan di dunia itu datang, di akhirat lebih dahsyat lagi. Makna kata penting dalam ayat yang kedua ini wahuda, itu namanya petunjuk. Artinya kitab Allah itu memberikan jalan hidup yang benar. Jadi petunjuk itu meliputi 1, ibadah kepada Allah. Yang kedua, hukum kehidupan. Yang ketiga, akhlak manusia. Podo nggak ambil Quran? Sama. Ada pelajaran ibadah, ada pelajaran akidah akhlak, ada pelajaran hukum, ada pelajaran akhlak. Namanya petunjuk. Contoh konkret, tanpa petunjuk agama, manusia bisa menghalalkan riba, bisa menipu orang, bisa menindas orang lemah. Itu kalau tidak ada petunjuk. Kalau ada petunjuk tidak sampai begitu. Karena nggak ada petunjuk, ngawur istilahnya. Bukan cara melaku nyomo asak-nyasak, barongan disasak. Oke, nggak ada petunjuk. Tapi oleh petunjuk mesti di jalan yang benar. Kalau ke sana itu jalan yang benar itu lewat mana? Jalannya mesti ditunjukkan. Dengan petunjuk wahyu manusia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lalu makna warohmah, namanya rahmat. Jadi ya basoiro, Buddha, rahmat. Itu kitab Taurat. Artinya syariat Allah membawa kebaikan dan kasih sayang bagi manusia. Itu syariat Allah. Semua aturan agama itu sebenarnya untuk kebaikan manusia. Bukan begini. Orang nggak bisa menerima peraturan agama, dianggap agama itu kejam. Mulai contoh ya. Orang zina itu itu bojo loh ya. Orang zina itu bojo zina. Hukumannya apa? Dirajam Mbak Bu. Lempari batu sekian kerikil sampai mati. Pakai tepil boleh. Sampai mati. Gurung mati ya diwantemi terus. Badannya ditanam di tanah separuh badan. Pencuri Mbak Bu, dengan tata cara atau pencuri minimal sekian, hukumannya Pak, potong tangan Pak. Potong tangan. Tapi bila mencuri ayam juga sama dipotong tangan Pak. Jadi dipotong tangan itu sudah ada aturannya berapa. Oke, kalau hitungan dinar itu berapa dinar atau dirham. Kalau hitungan rupiah itu berapa rupiah. Bobotnya itu baru dipotong tangannya.
Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak bisa menerima, padahal itu loh menyelamatkan. Coba ya, sekarang ada orang korupsi 5 miliar misalkan. Itu wajib dipotong tangan ya Pak. Dipotong tangan, prosesnya beberapa hari, dengan gaya dan kalimat ditakut-takutkan, ditayangkan di TV beberapa hari itu. Belum dipotong. Setelah itu pas hari pemotongannya juga ditayangkan di TV. Dilihat orang enggak? Nah, kalau dilihat orang Pak Bu, loh, nah kok dipotong tangan itu? Boleh ganti tangan? Iya, karena mencuri. Maka menjadi obat. Jumlah orang di satu negara itu mereka tidak akan mencuri, tidak akan korupsi. Yang dihukum hanya 10 orang, dipotong tangan itu 10 orang. Tapi 280.000 manusia selamat dari korupsi. Begitu juga dirajam. Begitu juga orang membunuh orang harus dibunuh. Dan itu ditayangkan di TV. Dibunuh misalkan ada 15 orang karena membunuh orang. Kalau orang bunuh orang kan tidak cukup 15 orang. Kan ribuan orang. Dibunuh 15 itu. Ditayangkan dengan kalimat-kalimat yang serem begitu. Maka orang tidak akan berani membunuh saudaranya. Itu namanya aturan itu sebenarnya untuk kebaikan manusia. Tapi manusia tidak paham, dianggap Islam itu kejam. Saniki diarani Islam itu kejam. Sekarang saya beri perbandingan. Kejam mana dengan dokter? Dokter itu orang datang begini, periksa. Sakit apa Pak? Niki loro kabeh, wak kula niku bentuk sakit melampang. Amen ada luka. Wonten tunjukkan luka panjenengan ini tidak akan bisa sembuh. Kecuali dipotong kakinya. Padahal sandali cinyar loh. Ya. Cinyar. Wis sampean mantuk dhisik rundingan karo keluarga jenengan. Niki dipotong. Nek dipotong waras. Sampean rundingan nang omah. Nah sampean nek dipotong ya apa? Sampean ya gak apa-apa, pokoknya aku waras. Oh tujuannya waras ta. Ya wis Pak, setuju. Tanda tangan, ben dipotong Pak Bu, nuwun sewu. Ketika dipotong itu bayar enggak? Bayar. Terus di kon nginep nang kono, tidur di tempat rumah sakit itu bayar enggak? Bayar juga. Dokter bayar? Bayar juga. Lek mulai urusan administrasi bayar. Nuwun sewu Pak Bu, bayari larang, motong soalnya. Graji kerata pedot. Nggih, baru ngono mulai bayar. Nuwun sewu. Dokter itu kejam saja. Nggih. Wong kulo salah apa kok sikile dipedhot iki? Salah napa? Enten salah ta? Loh. Gak salah, Pak Bu. Orang itu gak salah karena dia berpenyakit. Supaya penyakitnya tidak jalan terus, dipotong, selesai. Sembuh dia. Tapi tidak punya kaki satu. Jadi sandal yang baru tadi, yang satu tidak ganggu. Yang satu ganggu, Pak. Oke. Artinya begini, dokter itu ingin menyelamatkan orang tersebut. Itu kalau dibandingkan dengan kalimat tadi, Islam itu kejam dokter daripada itu. Kalau dibandingkan, akhirnya muka-muka pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.